Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya sangat berbahagia bahwa kita ketemu lagi nih di acara ngopi, Tad. Ngopi, Ya, rumput manyun. ngopi, bukan. Ngobrol perkara iman. Oh iya. Ya. Panjangannya. Ya. Ya, untuk sesi ini alhamdulillah saya kedatangan sahabat saya nih, teman dulu Ngopi. ngopi ya, teman ngopi. Ya judulnya ngopi. Temen Jadi ngopi. ya. Iya. Ya, alhamdulillah saya kedatangan teman saya nih, sahabat saya, Bang Surya Lesmana. Saya sekarang manggilnya Ustadz Iya. karena dia rajin banget ngajinya. Ngajinya lebih rajin daripada saya gitu. Alhamdulillah, selamat datang Bang Ustadz Surya. Selamat datang juga di rumah, bukan rumah saya. Ya, kali ini kita bahas santai aja ya. Oh siap. Santai. Ini Kaki saya santainya motor gue lewat. udah siapin pertanyaan nih buat Ustadz Surya. Ya, ada sekitar 100 pertanyaan, Ustadz. Oh siap. Panjang ujian sampai, ini. sampai jam berapa kira-kira nih? Ya, pertama-tama kita ucapkan salawat dulu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lanjut untuk sesi pertama, langsung saya tanya aja nih kayaknya. Boleh. Ya. Langsung pulang nggak apa-apa. Ustadz Surya, perkenalin dulu nih namanya nih. Nama dulunya sekolah di mana gitu ya. SD-nya di mana. Gimana, Ustadz? Silakan nih, kenalkan sama pemirsa Usul TV. Usul. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para jamaah Usul TV yang beriman dan budiman. Saya punya nama dari lahir Surya Lesmana. Cuman seiring berjalannya waktu, saya punya guru kasih tambahan di depannya. Jadinya Ahmad Surya Lesmana. Tambahan. Terus saya tanya, Bib ini Yang namanya siapa? Nah, kebetulan yang namain Habib Ali Zainal Abidin bin Mustafa Al-Atol. Yang sekarang Ketua Robito. Nah, cuman Depok ya. Ya. Terus aneh sempat tanya, Bib ini kudu potong tumpeng, bikin nasi kuning, bubur merah putih, bagaimana? Apa ganti di akte? Udah nggak apa-apa, akte mah pakai yang lama aja. Tapi KTP baru enggak, KTP tetap. Cuman kalau ente mau kenalan apa terserah, mau pakai juga nggak apa-apa, gitu. Atau enggak juga nggak apa-apa. Ini nama dari aneh tambahan. Ya udah, alhamdulillah sampai sekarang setiap saya kenalan sama teman-teman pakainya Ahmad Surya. Terus mananya kadang ketinggalan. Emang lebih seneng panggil Ahmad sih sebetulnya. Cuman ahlan masalah mau panggil apa juga. Ya. Ustadz Surya. Saya biasa namanya Ustadz Surya. Ya. Kemudian nih, Ustadz Surya nih saya lihat nyentrik dalam arti. Nah, ini kita disclaimer dulu ya. Saya bukan orang Jawa. Ini sih. Saya orang pakaiannya nih kita jelasin dulu. Saya orang Betas. Betas apa? Betawi asli. Ini kebetulan tempo hari lagi Lebaran Idul Fitri, saya main ke rumah saudara emak saya, dia suaminya orang Solo. Main ke sana, sekalian ziarah Solo dah, tadi saya ada beginian. Nah, ini kan ciri khas Indonesia juga ya. Walaupun dari daerah Jawa, kita beli dah buat kenang-kenangan. Kebetulan ini malam habis hujan, pakai ginian, adem enak. Pakai dah. Terus ini enggak belangkon, enggak pakai. Jawab ayam tadi katanya. Ya, lanjut nih ya. Ya, siap. Ini kan Bang Ustadz Surya biasa sering menghadiri majelis taklim, ya kan, dimanapun itu, dan saya memang di mana aja ada statusnya ya. Di sini ada nih, kayak aku ya. Wah lagi di sini ada gitu kan. Nah,
itu awal mulanya antum mengenal majelis tuh, itu bisa diceritain nggak awal mulanya? Awalnya ane basic sih sebetulnya dulu sempat mondok. Mondok di mana? Waktu sanawiyah ane mondok di pesantren Alhamidiyah Sawangan Bogor. Pimpinan Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Syaiqu. Cuman ane nggak ngalamin beliau, ane ngalamin awalnya dipimpin sama almarhum Kiai Haji Hamdan Rashid. Udah almarhum. Iya, udah belum lama. Sampai digantiin sama Kiai Haji Jainuddin Maksum Ali. Beliau juga belum lama udah meninggal. Gitu. Dari situ mondok tuh 3 tahun, keluar ane lanjut di MA Madrasah Aliyah Negeri, awalnya Man 7 di di Srengseng Srengseng Sawah. Cuman waktu itu ada pemecahan dari Departemen Agama memperbanyak Madrasah Aliyah, ane ditarik buat ke Man 13. Jadi alumni pertama tuh di Man 13 Menteng Agung. Ane punya temen di situ orang Citayam. Main ceritanya ke rumah. Main ke rumah, ngeliat buku alumni ane di pondok nih. Begitu dikebet, kebetulan ada fotonya Habib Toha bin Ali Assegaf. Kebetulan ane satu angkatan sama beliau. Anaknya Habib Ali. Ya. Nah, dia ngobrol, oh nih anaknya Habib Ali. Zaman dulu itu waktu mondok pribadi, ane nggak paham jujur sama yang namanya habaib. Dulu di pondok ane taunya Kiai Ustaz Abuya Ajengan. Akhirnya diajak tuh Sabtu sore ke majelisnya Habib Ali. Kebetulan begitu ane sampai, nggak lama Habib Ali keluar. Dulu ane sempat diajak main ke rumah Habib Toha, kenalan sama Walid. Ane bilang sama Sohib, nah itu dia tuh bapaknya, dulu ane manggilnya Toha aja, belum pakai Habib. Oh iya tuh bener nama apa, abahnya Toha. Akhirnya dari situ ane belajar tuh Habib ini apa sih. Sampai tahu-tahu, nah awalnya ane di Habib Ali. Cuman kebetulan di dekat rumah ane di Depok di Margonda dulu ada namanya Habib Hasim bin Faris Al-Kaf. Hasim, ya. Nah, ane juga sempat ikut tuh hadir-hadir majelis Habib Hasim tiap malam minggu. Yang keliling-keliling. Cuman ane sempat lama istiqomah di Walid Habib Ali. Sampai akhirnya ane rumahnya mau gusuran waktu itu. Yang di Margonda. Ya, Margonda. Cuman ane belum sempat kena, ada sebagian yang udah kena. Tiba-tiba mesin air rumah ini mati. Dibetulin lah sama senior abang-abangannya di rumah itu, di kampungan itu. Namanya Mas Wiwit. Ane lagi benerin mesin air nih, bantuin dia. Habis pada maghrib itu, habis sholat maghrib ane masih bantuin. Tiba-tiba Mas Wiwit ini bilang begini, ya lu kan jebolan pondok, nggak kesian tuh ngelihat anak kecil habis maghrib pada lari main nggak jelas. Yang biasanya memang setiap habis maghrib itu anak-anak di situ, khususnya anak kecil, pada ngaji. Cuman waktu itu kebetulan rumah guru ngajinya udah kena gusur duluan. Jadi guru ngaji pindah duluan. Iya, waduh, kita denger digituin sama senior kita berasa juga kan. Wah iya ya, kesian juga ya. Akhirnya bismillah dah ngobrol ke orang tua, ceritain perkaranya. Akhirnya kita ngadep ke almarhum kiai kita Jainuddin Maksum Ali itu, Pak Kiai. Bismillah deh, buka deh. Ane cuman bisa buka pengajian alif bata doang dulu. Dan dari situ mulai belajar ngaji lagi ke guru-guru Habib Ali, Zainal Abidin, Al-Abbas. Ane kenal beliau awal ane bikin maulid di majelis, ane ngundang beliau. Sampai sekarang ya alhamdulillah sih masih dikasih jalur buat
berteman sama orang-orang yang insya Allah khair semuanya. Terus selama mengikuti majelis talim, terus belajar dengan para kiai, para habaib itu apa sih pemicunya menjadi titik balik antum nih? Jadi sekarang bisa apa namanya aktif ya dalam permajlisan. Dibilang aktif juga sih enggak juga ya, maksudnya ini demen ngebantu aja di majelis. Kalau memang sekiranya tenagaan dibutuhin di majelis, mau hal apapun, insya Allah aneh siap bantuin selagi ada bisa. Tapi kalau pemicunya emang intinya kita gimana caranya istiqomah dalam kebaikan. Sekarang udah nyemplung, kalau tibang kakinya doang basah mah tanggung, kuyup sekalian ya, gitu. Ya mudah-mudahan kuyupnya nih dikasih istiqomah. Terus pertama kali dulu ikut pengajian pertama itu gimana rasanya? Apa yang dirasain? Nah, awalnya kan ada di Walid tuh, sohib di Aliyah yang ngajak gitu kan, di Walid. Aneh ngikut ngaji, aneh dengerin, wah nih kebetulan Walid itu pembahasannya enak, mudah dicerna, apa bikin betah kita dengernya. Itu jadi ngerasa, kayak waktu kita ngerasa ngaji di pondok nih, ketagihan, sampai akhirnya nggak perlu diajak sama sohib itu lagi, udah nih jalan sendiri. Malah kadang kan nih bawa sohib gitu, tapi sohib aneh waktu di pondok juga gitu. Lu mau gak nih ngaji kayak di pondok dulu, nih gua ada tempat nih enak gitu. Kebetulan yang ngajar abahnya sohib kita juga di pondok gitu. Jadi pada ngikut juga. Alhamdulillah deh ada yang masih bertahan sampai sekarang, 1 orang sih cuman, sisanya ya goyangan dunia lah. Goyangan dunia? Iya. Berdangdut ya. Iya, begitu dah. Ya. Kemudian ini pernah nggak merasa diri ini, kita kan ada di majlis ya, terus kayaknya apaan sih nih ada di majlis nih, nah ingat mungkin dulu bandel atau apa gitu kan, namanya manusia kan, dari pertama dia lahir sampai sekarang pasti ada masa kelamnya ya. Pernah nggak ngerasa begitu? Nggak pantas ini di majlis gitu. Itu pernah banget, sampai sekarang pun masih ngerasa itu, karena ya emang kan kita tahu diri kita dulunya bagaimana ya. Ya betul. Makanya kadang kalau lagi hadir di majelis suka mikir, emang udah pantas ya kita masuk majelis? Ya, itu tanda tanya. Iya, sedangkan waduh sisi gelapnya kita nih dulu, waduh amit-amit dah gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita datang ke satu majelis, ya memang sih kebetulan khodim majelisnya kita kenal, tapi pas kita lagi disuruh maju ke depan, duduk di depan, itu kayaknya beban nih kayaknya, wah kebawa di sini. Ya otomatis kan orang yang di depan kita, walaupun mata nggak tertuju ke kita kan seakan apa, pasti kan sepintas ngeliatin kita apa gimana. Kadang perasaan hati, aduh gue diliatin apa gue pantas sini, jangan-jangan yang ngeliatin kita tahu jeleknya gitu kan ya, kayak juga ya. Makanya kadang, bukan kadang sih, sampai sekarang gue kadang kalau lagi hadir majelis dimanapun, kalau udah disuruh duduk depan, aduh malunya sebetulnya parah sih, cuman ya udah kan bismillah, karena yang nyuri-guri kita, ya udah kita nurut aja. Insya Allah ada baiknya lah. Baiknya ya. Kemudian dalam bermajlis ya, itu ada nggak kira-kira yang paling menginspirasi dari majlis yang awal-awal itu? Inspirasi buat apa nih? Inspirasi, misalnya majlis mana nih yang paling saya jadi inspirasi kita nih, kan banyak tuh. Oh gini, memang sebuah majlis bagus, cuman kan setiap orang punya kepuasan batin sendiri-sendiri ya. Apa inspirasi yang di Walid gitu ya? Memang
titik pertama itu kan memang kalau buat ngaji majelis yang semacam itu, apalagi yang sama habaib ya, itu aneh awal pertama hadir ke majelis Walid itu yang bawa Sohib aneh Sabtu sore itu aneh berasa betah banget di situ memang, karena memang satu pembawaannya Walid, cara ngajarnya Walid, karismanya Walid tuh dapat banget buat, mungkin bukan buat aneh aja kali, buat jemaah juga pasti dapat, karena nggak mungkin kalau misalkan Walid nggak ada karisma yang besar banget bisa bikin orang segitu banyak betah dan pengen balik lagi. Bahkan kadang aneh dulu nungguin Sabtu masih lama ya, Jadi jadwal Walid kan Sabtu sore itu. iya, jadi ditunggu-tunggu ya. Iya, Itu ya. Kemudian ini kan tantangan kita menjadi insan yang lebih baik ya. Itu pasti ada tantangannya. Istilahnya tantangan kita untuk berubah jadi dari yang tidak baik jadi baik. Itu pasti ada tantangannya. Nah, ini tantangan yang bagaimana tuh tantangan dari tanggapan keluarga. Teman lama, terus setelah antum mulai nih ikut Kalau- majelis. kalau masalah tantangan sih nggak dari keluarga juga. Kalau misalkan dari keluarga nggak terlalu bagaimana ya, karena memang keluarga tahu kita basicnya mondok. Dengan kita terjunnya aktif, sering hadir di majelis, dari keluarga besar malah mungkin bersyukur ya. Syukur ya. Lu mondok nggak sia-sia, masih ada lanjutannya, walaupun ngaji nguping lah, ngaji apalah kan begitu. Nggak terlalu, cuman yang beban dari keluarganya itu dari sayanya, dari anehnya nih, bisa nggak nerapin apa yang kita dapat di pondok ataupun di luar pondok, ikut-ikut ngaji, bisa nggak diterapin buat di keluarga, kayak mungkin apalah tahlil lah, apalah kan gitu tantangannya. Cuma kalau yang dari luar sih banyak, nggak mungkin nggak ada, pasti. Dari 1000 orang, gak usah 1000, dari 10 orang, nggak bisa tuh 10-10-nya kita paksa atau kita suruh buat suka apa yang udah kita jalani. Dari 10 pasti cuman atau enggak 1-2 lah yang istilahnya sejalan pemikiran sama kita. Sisanya 8 orang yang hoda, yang fitnah ya pasti banyak. Iya. Terus pernah nggak merasa kehilangan teman satu hobi gitu, atau punya apa namanya kebebasan yang hilang ketika kita mengikuti majelis taklim gitu. Teman-teman kita yang lama nih kemana gitu, apa ninggalin kita atau gimana? Nggak mesti kita terjun ke majelis aja ya, nggak terjun ke majelis pun untuk ketemu teman-teman lama, apalagi teman pondok ya, itu udah susah banget karena kebentur kesibukan masing-masing, yang rumah tangga lah, yang pada kerja lah. Apalagi jujur aja ya, ini sih nggak kita tutup-tutupin. Anak-anak pondok angkatan aneh pribadi, kalau untuk disuruh kumpul, kalau yang urusannya urusan agama, udah susah. Tapi kalau urusannya udah urusan dunia, ya mau futsal kayak mau urusan apa, hubungannya dunia, gapet dah. Ya. Karena aneh udah ngalamin waktu aneh punya pengajian itu, aneh bikin berapa kali maulid, aneh ngundang tuh teman-teman pondok. Maksudnya kan dia masih ada basicnya ya tentang keagamaan gitu ya. Kumpulin lah kita nih, kita undang nih, gue bikin maulid, datang. Kebetulan juga tiap maulid kita undang tuh guru-guru kita di pondok. Sampai terakhir aneh ngundang almarhum Kiai Haji Jainuddin Maksum Ali. Aneh sampai malu sendiri. Begitu Buya datang, Buya nanya, anak-anak alumni nggak pada datang. Aneh cuma bilang, aneh udah undang Buya, cuman nggak tahu nih pada datang apa enggak. Gitu lah anak-anak pondok. Ya. Sayang, sebetulnya sayang. Sayang ya.
apa namanya, mereka yang punya basic pondok diajak begitu malah lebih susah daripada yang nggak punya basic. Ya, terus tantangan terbesar nih kita ketika kita mulai bermajelis itu dalam menjaga hati itu gimana tantangannya? Jagalah hati, jangan kau nodai. Pokoknya tantangan terbesar di majelis itu untuk jaga hati, minimal ketika di majelis jangan sombong, jangan takabur. Kalau aneh ya, karena kebanyakan anak majelis kalau udah, apalagi dia udah lama di majelis itu ya, biasanya ngelihat orang-orang baru sebelah mata. Gue orang lama nih, lu orang yang baru, Senioritas. iya kan, kayak begitu masih ada sekarang juga. Mau di mana, apalagi di majelis pasti ada. Ngelihat orang baru kalau di majelis, ya kuat-kuat jaga hati dah. Kalau emang kita nggak mau rusak di situ, ya itu jatuhnya sombong, mentang-mentang orang lama. Ya paling aneh jaganya begitu. Ya udahlah, kita ketika di majelis ya samain aja, walaupun mungkin pandangan jamaah yang lain menilai kita beda, itu urusan mereka dah. Nah, Yang penting jangan ke bawah pujian lah ketika di majelis. Ke bawah pujian, sombong pasti ada. Gak mungkin enggak manusia, apalagi kita yang masih belajar ya di majelis. Belajar ngaji, belajar ilmu apapun, kalau kita nggak bisa kontrol ego, sombong kita yang main itu. kemudian itu kan yang istilahnya menjaga hati. Nah, kalau yang dari luar misalnya kayak ada gunjingan, cibiran, itu ada nggak kira-kira? Ya pasti ada, ya? pasti ada. Apalagi kalau ya walaupun ya nggak semuanya itu dilontarin. Dipastikan hati orang kita nggak ada yang tahu. Ya seenggaknya kita juga bisa Ngerasa lah, ya, ngerasa. ya. Oh ya udahlah, biarin buat. Yang penting kita nggak ngebalas kayak begitu. Jatuhnya kan kita jadi ngerusak amal kita kalau kayak begitu. Kalau kita kayak begitu juga, apa bedanya kita sama dia, kan begitu. Betul gak? Iya, betul. Iya. Kemudian Kalau yang begitu-gitu pasti ada, nggak di mana. pasti ada, ya, pasti dimanapun kita berbuat baik pasti ada aja yang nggak suka gitu kan. Terus perasaan nih, perasaan Ustadz Surya, kita bermajlis kan ninggalin apa namanya kebiasaan yang lama jadi kebiasaan baru tuh. Itu kira-kira ngerasa nggak tuh dunia ini sepi atau gimana ya? Sepi di dalam apa ya, hati kita sepi atau sendirian, ngerasa sendirian gitu, Sebetulnya ditinggal kalau kayak gitu sih enggak ya, karena balik lagi gimana kita bisa ngaturnya aja, bisa ngatur waktunya. Kadang kalau di majelis sendiri aja kita bisa ngerasa sepi kalau kagak ada yang negor ya. nah, iya, segitu banyak jemaah kita kagak ada yang negor, nah kita sendirian ini kan gitu. Gimana kita nempatin suasana hati kita aja di situ. Kalau aneh ya kalau ya boleh tanya, mudah-mudahan ketika ditanya gimana aneh di majelis, mudah-mudahan jawabannya baik tentang aneh gitu. Karena kalau aneh pribadi orangnya emang demen ngebaur sama siapa aja, kalangan siapa aja. Makanya ketika lagi di majelis khususnya, aneh pribadi nggak pernah ngerasa. Karena ketika kalau hadir majelis sih, ketika lagi majelis kan kita nggak mungkin ngobrol, ya kan? Maksudnya selesai majelis, aneh nggak kehabisan orang buat gabung sama aneh. Artinya, oh di sini aneh bisa masuk, di sini juga bisa. Kalangan anak muda aneh bisa masuk, kalangan bapak-bapaknya juga bisa masuk, kalangan guru-gurunya insya Allah juga aneh bisa masuk, ke bawah dari omongan. Itu kadang tantangan kita berdakwah ya, kita yang ada kekurangan nih ngerasa nggak bisa masuk di berbagai lini ya. Itu mungkin tantangan kita dalam berdakwah juga ya gitu ya. Nah kemudian
gimana sih cara antum nih memilih teman itu yang biasa nguatin iman? Milih teman. Kalau aneh sih nggak nutup-nutup mau berteman sama siapa aja ya. Cuman aneh orangnya nih punya penilaian yang insya Allah konsisten. Aneh nggak bisa ubah. Artinya aneh welcome sama siapa aja mau berteman. Cuman aneh punya penilaian pribadi tentang orang itu. Kalau misalkan, oh ini Gini. cuman bisa berteman sekedar untuk urusan dunia, bisnis, udah itu aja. Jangan aneh mau campurin ke urusan akhirat. Sekalipun aneh mau campurin urusan akhirat, lihat timingnya dulu nih. Bisa nggak nih masuknya? Tapi kalau buat yang urusan akhirat, aneh lihat lagi nih. Ini urusan akhiratnya campur sama dunia ini orang. Iya, iya. Gitu. Jadi ada sebagian yang aneh emang khususin prioritas temen dunia, ada yang emang aneh, oh kalau aneh mau nanya tentang akhirat ke dia nih, ada satu orang, ya jangan disebut lah, takutnya ntar orangnya nonton ini jadi gede kepala, Iya. rusak imannya ya kan. Intinya insya Allah aneh punya temen yang emang bisa aneh buat tanya-tanya masalah akhirat. Ada guru juga yang aneh bisa buat tanyain masalah agama juga, agama juga, dunia juga bisa. Kalau guru kan mencakup semuanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah yang bisa dilakukan agar ketika di majlis itu, atau kita tuh bermajlis nih, tuh kadang hati ini, wah saya udah ini nih ngerasa gimana gitu kan, udah paling dah. Itu gimana tuh cara kita meredam, ya kan? Paling bagaimana ini? Merasa keakuan lah. Oh, ini, wah orang udah dibawa kita juga semua. dari paling Iya, tinggi ya. kadang itu Ya mudah-mudahan sih, insya Allah sekarang jauh dah dari yang kayak begitu. Cuman memang satu waktu pasti ada kejadian kayak begitu. Kadang ngehnya pas pulang dari majelis tuh baru begitu tuh. Ya, sadar pulang dari majelis, kayaknya gue berasa kayak paling tinggi banget tadi ya, kayak paling suci banget kayaknya omongan apa sikap gitu kan. Ya paling ngantisipasinya di majelis berikutnya ya rendahin diri lagi deh, istighfarnya deh apa ya. Karena ya emang manusia tempatnya lupa masalah ya. Cuman kan yang gengsi minta maaf sama yang pernah kita begituin tuh, yang kita pernah sombongin lah. Ya. Berat itu susah minta maafnya ya. Iya. Terus kan ada nih, kita punya teman, kadang teman bermajlis gitu kan, yang jadi istilahnya yang istiqomah, terus ada juga yang jatuh nih. Itu ada nggak cerita teman si fulan lah, misalnya jangan cerita namanya ya, cerita sekedar teman yang bermajlis bareng terus sekarang udah hilang, down, jatuh lagi gitu, kembali ke lumpur lagi. ada dua-duanya ada. Yang satu itu yang tadi Ane bilang, yang satu sekarang masih istiqomah di Walid, teman pondok Ane ada. Yang kedua sama teman pondok Ane juga, malah dia yang pertama Ane ajak ke situ. Setelah Ane diajak Sohib tuh teman Alia, nah pas kedua kalinya Ane ngajak dia, dia ketagihan. Malah dia yang ngajakin terus tadinya. Udah kita ajak juga, emang niatnya sejalan kan. Tiba-tiba besokannya pas Ane ajakin lagi, pertama ada tuh alasannya apalah gitu kan, sampai sekarang kagak ketahuan lagi. Terakhir sih ya alhamdulillah menjadi pengusaha, ya tahu udah usahanya jalan apa enggak, mudah-mudahan sih jalan ya, karena mungkin sibuk sama usahanya lah. Ya positif aja, mungkin sibuk ya. Iya. Ini kopinya ya, silakan. Nah ini ada lagi nih, kita kan udah ngaji istilahnya, taklim, dapat ilmu yang
kita dapat sedikit, walaupun sedikit kan kita harus sampein ya. Betul. Nah, itu gimana triknya, cara kita menyampaikan itu, nasihatin teman yang masih dalam kondisi belum bisa apa namanya memperkuat imannya gitu, gimana cara kita tanpa menggurui ya? Aneh sebetulnya paling nggak bisa kalau kayak gitu sebetulnya. Cuman alhamdulillahnya tuh aneh kadang kalau hadir di satu majelis suka disuruh naik dan ngisi, entah jadi MC lah, entah ngisi buat apa ya, bukan ceramah sih artinya, karena kita juga masih ikuti ceramah guru-guru kita ya, artinya bagi-bagi nasihat lah. Nah dari situ tuh aneh ngambilnya. Cuman dalam nasihat aneh, dalam ceramah aneh juga aneh nggak pernah berani buat mengeluarkan satu dalil atau apapun gitu ya. Palingan aneh pakai konsep kisah-kisah ulama-ulama terdahulu yang sekiranya pembahasannya bisa nyerempet ke mereka nih gitu. Tapi kalau buat face to face kasih nasihat, bukannya takutnya aneh gimana-gimana ya, pernah ngelakuin itu malah begini yang kita nasihatin, gua tahu ini dulu dari gimana. Iya, itu yang berat itu. Nah kan berat kan begitu. Cuman ya kita cuma bisa balik, iya paham lu sama gua dulunya sama-sama jawab. Cuman alhamdulillah kan ya, walaupun gua masih belajar, gua nggak pengen nih lu begitu terus. Yuk come with me, asik, ikut gue biar lempeng kan begitu. Cuman ya begitu, makanya I'm with me in paradise. beratnya begitu kalau udah face to face. Takutnya tuh orang tersinggung baku hantam kita ya. Makanya aneh ngambil jalan tengahnya, kalau lagi pas dapat amanah buat kasih nasihat, pas kebetulan ada sohib aneh yang begitu, aneh nyerempetnya lewat kisah aja. Bisa disaksiin kok di channel YouTube aneh, ada tuh orang langit ya. Nah ini. Orang langit kalau mau lihat aneh tuh ada di playlistnya apa ya, ceritaku nggak salah. Aneh lupa Ya, playlistnya. pemirsa Usul TV, Ustadz Surya ini dia juga punya channel YouTube. Ya, Nah, channel YouTube-nya ada namanya apa? orang Orang langit. Langit channel ya. Silakan nanti saya kasih linknya di bawah deskripsi ya, nanti Ya. silakan dilihat aja di situ. Beliau banyak nih bikin materi ya, terutama masalah-masalah ya kehidupan sehari-hari lah ya, Vicky Ya, ada Vicky, konten ya, sama konten-konten gitu ya. juga di situ. Ya, nanti bisa di apa, saya kasih linknya di deskripsi saya ya. Nah ini tadi ya bicara konten tadi. Nah sekarang kita apa namanya beralih ke medsos ya. Ya boleh. Kita medsos nih. Ini menurut Ustadz Surya nih, itu peran media sosial dalam perjalanan untuk bermajlis taklim itu seperti apa? Bingung, jangan bingung. Kalau buat aneh ya biasa aja, karena aneh nih orangnya sebetulnya jarang buka medsos. Kayak Facebook punya udah lama, Instagram punya udah lama, TikTok punya baru belum lama. Itu sebetulnya medsos yang aneh punya itu ikut-ikutan orang. Facebook dibikinin gara-gara dulu aneh sempat jadi ketua alumni di pondok, nggak punya Facebook, dibikinin nama temen aneh. Ya belajar otodidak, karena aneh juga orang yang kagak demen buka-buka gitu, bukanya cuma sesekali. Ada notif kadang aneh nggak buka. Instagram juga begitu, nguploadnya nggak sering-sering, sekalinya ngupload sekalian banyak. Kadang orang bingung, ini orang ngupload banyak banget, orang kan kadang per hari ya kegiatannya apa diupload, aneh ya udah sekaligus. Orang niatnya cuma buat nyimpen dokumentasi foto doang gitu kan. Makanya kadang ada orang DM, jarang aneh baca karena aneh jarang buka-buka medsos. Ada info apaan, kadang ketinggalan info, mau siapa yang meninggal kayak kagak. Kadang WhatsApp aja statusnya aneh kagak pernah baca-bacain, kalau kagak sengaja kepencet begitu. Makanya kalau dibilang
peran media sosial kalau buat aneh biasa aja. Kalau aneh perannya itu buat aneh yang lebih besar ketimbang media sosial adalah hubungan sosialnya sendiri, bermasyarakat, berteman, berkawan, bagaimana kita ninggalin kesan baik di dalam pertemanan. Kadang kita udah ninggalin kebaikan aja, kagak diingat sama orang. Terkadang kita harus ninggalin kesan jelek dulu baru orang itu bisa ingat sama kita. Itu ya. Betul gak? Dari 10 kebaikan sama 1 kejelekan yang diungkit yang 1. Tuh orang Padahal sekarang. bayarnya udah banyak banget ya. Udah lebih dari 1. Kalah itu Iya. 10 kebaikan sama 1 keburukan kalah. Gitu. Jadi peran media buat aneh ya, bukan aneh gimana media sosial. Kalau buat aneh pribadi ya nggak begitu gimana artinya aneh lebih bersosialisasinya ya, aja. sosialnya. Butuh media sosial. Kemudian kita kan nih karena dakwah ini sudah banyak ya di media sosial, di macam-macam platform ya. Ya. Nah itu kalau Ustadz Surya sendiri tuh pernah nggak itu terjebak dalam istilahnya pencitraan ya, pencitraan dalam arti apa ya? Ya pencitraan lah. Semua orang kan pasti ada temanya masing-masing ya, pencitraan yang misalnya masalah ini dicitrakan gitu kan, istilahnya dalam artian Yang lagi viral gitu. ya pencitraan dalam artian mau ke majlis nih, alhamdulillah lagi di majlis ini misalnya. iya. Pencitraan tuh ya, alhamdulillah bersama guru ini misalnya gitu ya. Kalau kayak gitu sih Tergantung niat mungkin ya. untuk video kayak video-video gitu saya enggak deh. Cuman kalau kita pernah foto sama siapa, ini nggak tahu ya masuknya pencitraan apa enggak ya. Artinya kita ada majelis ketemu satu ulama yang mungkin ulamanya itu memang udah familiar, udah besar namanya, alhamdulillah bisa ketemu, kita foto, kita upload di sosial media. Nggak tahu deh itu pencitraan apa enggak. Cuman kan inti awalnya kita update itu kan nyimpen foto biar kagak hilang. Karena Ya, kan memori penuh, ya kan? Amannya gimana? Udah masukin IG lah. Entah orang ngelihat nganggapnya itu pencitraan atau keriaan, terserah mereka dah. Begitu. Balik lagi kan pemikiran netizen masing-masing. Ya, Netizen nggak bisa kita atur. Sudut pandang netizen Iya. seperti apa gitu. Ada yang bilang, wah mentang-mentang gitu. Ya sekalipun niat kita nggak ada ke situ ya, netizen nggak ada yang tahu niat Ya. kita bagaimana. Kadang ada yang bilang, masya Allah gitu Nah. kan. Gitu ya. Nah, kita Bebas kadang kan, baca komen Masya Allah aja kadang penafsirannya luas nih. Iya. Ini orang Masya Allahnya ngejek apa bagaimana kan begitu. Terus bagaimana sih menyikapi dakwah yang viral gitu kan? Cuman kajiannya tuh nggak mendalam. Dakwahnya viral nih, cuman kajiannya nggak mendalam. Kan ada orang dakwahnya nggak viral, kajiannya dalam tuh. Ya kan? Ada juga dakwah yang mungkin sangat viral tapi tidak mendalam, itu gimana? Menyikapi itu gitu kan? Menurut Ustadz Surya. Kalau kayak begitu balik lagi ke masing-masing individu jemaah yang datang sih. Mungkin sebagian orang nganggap oh kajiannya biasa aja, tapi nggak bisa dipungkiri dari sekian banyak jemaah pasti ada yang ngerasa kajiannya pas banget nih sama masalah gue. Pas kebetulan dia lagi di masalah. Nah, kan begitu. ya. Makanya nggak bisa sebetulnya kita vonis kayak begitu ya. Maksudnya seorang guru dakwah itu kan punya konsepnya masing-masing. Kayak aneh ngaji sama Walid dulu, Allah yarham, ketika pertama kali hadir itu diajak temen itu ngerasa wah kena banget nih kayak waktu masih mondok dulu cara penyampaiannya, ngajarnya kan begitu. Ada juga yang ya kayak Soeban itu
walaupun dia basicnya pondok, aneh aja mental sendiri. Makanya kalau kayak begitu jatuhnya aneh sih nggak berani ya buat nyikapin tentang masalah dakwah yang nggak mendalam atau mendalam. Kalau kayak gitu, aneh cuma bisa bilang balik lagi ke individu jemaahnya masing-masing. Iya. Mereka menilainya bagaimana? Cocok enggak? Karena itu ngaji juga kadang kayak minum obat, cocok-cocokan sama gurunya, kan begitu. Nggak cocok, cari gitu kan. Tapi emang nggak apa-apa ya. Cuman Gimana? yang salah kalau buat aneh, ketika memang dia merasa tidak cocok dengan satu guru, nggak usah ngomong guru di sono begini, salah Ya. kayak gitu. Itu namanya jatuhnya ngejelek-jelekin ulama. Dia kan ulama jatuh. Oke, terus ini kan sekarang banyak nih anak muda yang belajar agama di media sosial, kan seperti di YouTube, di TikTok dan lain-lain itu. Nah, itu bagaimana sih pandangan antum gitu mengenai itu? Belajarnya dari TikTok, dari YouTube gitu kan? Gimana? Kalau pandangan aneh lebih baik seharusnya belajar langsung. Langsung dengan guru, Duduk ya? langsung sama guru. Sekarang kita duduk di satu majelis aja yang dibilang ngaji nguping itu belum tentu benar. Karena ngaji nguping itu kadang ketika kita nggak paham, takutnya kita punya penafsiran sendiri. Syukur-syukur penafsiran kita benar. Syukur-syukur penafsiran kita sesuai ahli sunnah wal jamaah atau tuntunan kita lah gitu. Ya kalau kagak keblinger kita jatuhnya. Ya. Atau yang pakai kitab belajar sendiri tanpa ada guru, takutnya yang ngebimbingnya seton. Sebetulnya nggak jadi masalah belajar di media sosial karena kan itu mungkin ngebikin ringkes atau ngebikin hemat waktu yang nggak bisa ya kan. Cuman ditakutkan ketika dia bingung dengan satu perkara, paham nggak? Mau nanya ke siapa? Oke, di DM. Nggak semua sosial media itu gurunya tersebut yang megang. Kemungkinan admin. Ya. Kalau dibaca, kalau enggak, oke dibaca. Kalau dibalas, oke dibalas. Kalau lama dikeburu dapat bisikan setan kan ngeri juga. Yang enak duduk bareng ngaji. Guluannya bilang yang namanya ngaji itu sebetulnya bukan hadir majelis ngumpul dengerin guru nasihat gitu. Sebetulnya bukan itu. Yang dibilang ngaji itu kalau guluannya bilang duduk ada depan buka. Kita punya kitabnya. Baca langsung gitu. Cuman kan karena memang sekarang kapasitas muridnya banyak, nggak mungkin baca satu-satu mau kelar kapan. Gitu. Kemudian kalau menurut Ustadz Surya nih, itu dakwah nih kan sekarang udah luasnya, bikin konten, terus apa namanya, punya kajian di live streaming dan lain-lain itu ya. Menurut Ustadz Surya nih, menurut antum itu gimana? Kira-kira wajib nggak nih setiap kita kan sekarang pendakwah ya, istilahnya setiap pendakwah itu punya media sosial untuk sarana dakwahnya gitu. Ya nggak apa-apa sih, boleh aja. Kayak Ani juga kan punya channel juga YouTube tuh. Isinya tentang Ani sebetulnya di YouTube Ani itu lebih Ani mau taikin yang SPBU-nya tuh, konten SPBU. Apa tuh SPBU? Podcast seruput bareng ulama. Nah, ini di situ ngebahas. Ini kan ngopi ya. Ini ngebahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan keseharian, tapi yang berdasarkan ilmu-ilmu fikihnya lah minimal. Kayak kemarin belum lama nih podcast sama Habib Salim Abdurrahman Al-Jufri, pimpinan Majelis Taklim Rasulullah cabang Gorontalo. Itu aneh ngebahas tentang bab Idul Adha kurban.
ada satu kalimat, Beb, yang mana yang harus diduluin, berkurban atau akekah? Kan sama-sama pakai kambing tuh. Nah, kalau pengen tahu nanti tonton nggak usah dijelasin begini ya. Nanti kasih tahu link, kita kasih tahu linknya aja ya. Ada judulnya, nanti dibahas nanti. kurban dulu apa akekah dulu lah kalau nggak salah. Belum lama itu. Ya. Gitu. Artinya sebetulnya sah-sah aja sih. Apa namanya, pendakwah lewat konten YouTube. Mudah-mudahan ada hikmahnya yang bisa diambil. Cuman kalau bisa yang nonton, kalau bisa jangan sendirian, takut-takut dia bingung sama penjelasan dari narasumber tersebut. Dia bisa tanya langsung sama yang lebih paham. Iklan tadi, Iklan. ada penampakan. Maaf, tadi ada iklan ya. Iya. Ya ini nggak lama sih sesinya, tinggal beberapa menit lagi nanti kirain kita 3 jam. lanjut sesi yang kedua. Jadi nanti ada sesi-sesi masing-masing ya. Ada backsound ya dong. Teng 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 teng. Terus tadi apa tuh? Sampai di mana nih kita? Gimana pandangannya tentang berdakwah atau pendakwah lewat ya konten? Ya udah jawab. Ya, tadi udah. Berarti udah. Nah, ini yang terakhir nih. Ya, bagaimana menjaga niat saat kita dakwah? Dakwahnya di media sosial tuh, misalnya dakwah kita nih, kita bikin kajian nih udah viral nih, ya kan? Udah di mana-mana nih. Itu jaga niatnya gimana? Aneh sih sebetulnya di media sosial itu bukan aneh yang dakwah sebetulnya itu. Aneh cuma memediain aja. Yang dakwah itu ya narasumber ya sebetulnya. Aneh cuma sebagai wadahnya aja. Cuman memang ada niatnya untuk bisa orang ngambil hikmah dari videoan itu. Nah, kalau buat jaga niatnya konsisten dari niat awalnya itu, kayak contoh ya di channel aneh pribadi, aneh nggak bisa rutin tuh tiap minggu ngupload konten yang SPBU karena keterbatasan narasumber, waktunya nggak pernah pas, makanya aneh nggak bisa konsisten. Cuman walaupun aneh nggak pernah konsisten ngupload yang konten SPBU itu, aneh ganti sama konten-konten potongan-potongan ucapan dari para ulama, biar khususnya orang-orang bumi. Nah, nama penonton setia Orang Langit channel itu aneh bilang orang-orang bumi itu nggak kehabisan video tentang apa namanya pencerahan agama lah. Mudah-mudahan dari sekian banyak video yang udah aneh upload, ada yang pas penontonnya tuh dapat jawabannya di situ. Konsistensi aja sih kalau buat niatnya. Yang penting niat kita nggak berubah jadi sombongan dalam berdakwah di media sosial. Mau itu followernya atau subscribernya udah banyak atau maupun sedikit, ya udah bismillah istiqomah aja. Aneh juga beberapa kali pernah jalan satu tempat, pernah ada yang nyolek. Aneh sendiri nggak nyangka, tiba-tiba datang satu acara ada yang nyolek. Orang Langit channel ya, wah kok tahu, berarti alhamdulillah ketemu sama orang bumi tuh. Orang bumi kan penonton Orang Langit kan. Aneh, wah iya kok tahu, iya aneh sering lihat gitu channel YouTube ya, alhamdulillah. Ya udah makasih nih udah pernah ditonton, ajakin terus subscribe temen-temennya, bilangin udah gitu doang. Cuman begitu kita tahu, oh berarti video kita diterima nih sama orang-orang bumi, ya walaupun sebagian juga ada yang kontra juga, nggak nutup kemungkinan lah dari konten kita, mau konten yang SPBU ke, dari konten-konten video-video potongan kalam-kalam ulama, kayak pasti ada pro dan kontranya yang suka dan tidak sama konten kita. Cuman kalau kita terus bacain itu, yang ada jatuhnya
ngedon gitu. Don, ya. Tetap Niat kita lanjut berubah, jalan iya. terus, Jadinya ya. konsistensinya hilang. Betul, betul. Niatnya sayang gitu. Udah, aneh jujur nggak pernah aneh baca-bacain konten. Komen. Walaupun komen aneh nggak kunci ya. Mau komen jelek tentang si pembicaranya kayak atau komen jelek tentang aneh pribadi, aneh gak pernah bacain, bodo amat. Karena kalau kita baca takutnya kita jadi minder sendiri. Ya, Ya itu deh, tadi karena kita nggak bisa bikin 10 orang itu semuanya suka sama kita. ya. Ini sesi terakhir. Nanti kita ada sesi kedua untuk uploadan video kedua ya. Ini sekarang sesi terakhir. Jangan lupa like, komen dan komen dan subscribe di channel Usul TV di bawah ini ya. Kemudian jangan lupa juga nih channelnya Ustadz Surya, apa? Orang Langit. Orang Langit channel ya, nanti silakan aja dikunjungin YouTube-nya. Pemirsa Usul TV di mana saja berada, selesai sudah untuk sesi pertama di acara ngopi ya, ngobrol perkara iman malam ini. Ya, kita tutup dengan kalimat alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.